Di sebuah desa kecil yang dilanda kemiskinan, seorang pemuda baik hati bernama Rama hidup dengan ketulusan, selalu membantu orang lain meski dirinya sendiri kekurangan. Ketika ia menyelamatkan seekor ular putih besar yang terluka, ia tidak menyadari bahwa perbuatannya akan membawa keajaiban yang mengubah nasib desanya. Namun, berkah itu datang dengan ujian. Keserakahan mulai merusak keharmonisan mereka. Akankah Rama dan desanya berhasil menjaga keajaiban ini? Ataukah mereka kehilangan segalanya? Kisah penuh pelajaran dan keajaiban ini akan membawa Anda pada perjalanan tentang doa, ketulusan, dan tanggung jawab. Semangat pagi, teman-teman Nova! Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Nova, agar kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita inspiratif untuk Anda. Doakan juga ya, semoga bunda-bunda yang mendengarkan cerita ini diberkahi pahala, dilancarkan rezekinya, diberikan keluarga yang harmonis dan bahagia. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1. Pemuda yang tulus. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung berkabut, hiduplah seorang pemuda bernama Rama. Tubuhnya kurus karena bekerja keras setiap hari di ladang. Namun senyumnya tak pernah pudar. Ia adalah anak yatim piatu yang hidup dalam kesederhanaan. Meski demikian, Rama selalu menjadi tempat bergantung bagi banyak orang di desanya. Setiap kali ada yang kelaparan atau membutuhkan bantuan, Rama adalah orang pertama yang menawarkan pertolongan, meskipun seringkali dirinya sendiri harus berkorban. Rezeki itu akan cukup jika kita berbagi, katanya sambil tersenyum kepada seorang ibu tua yang meminta segenggam beras. Suatu hari, badai besar melanda desa itu. Ladang-ladang yang sudah kering akibat musim kemarau kini dihancurkan oleh angin kencang dan hujan lebat. Para penduduk desa semakin terpuruk. Anak-anak menangis kelaparan, sementara para orang tua hanya bisa termenung menatap langit yang gelap. Di tengah suasana putus asa itu, Rama terus mencoba menguatkan hati para penduduk. Kita harus bertahan. Setelah badai, pasti ada pelangi, ucapnya, meskipun hatinya sendiri dipenuhi rasa khawatir yang mendalam. Malam itu, Rama berlutut di sudut gubuknya yang kecil. Cahaya rembulan masuk melalui celah atap yang bocor, menerangi wajahnya yang penuh keikhlasan. Dengan tangan terangkat, ia berdoa dengan sepenuh hati, meminta pertolongan untuk desanya. Ya Tuhan, aku tidak meminta kekayaan atau kebahagiaan untuk diriku sendiri. Aku hanya memohon agar Engkau memberikan jalan bagi desa ini agar kami semua bisa bertahan. Ucapnya dengan suara yang lirih namun penuh keyakinan. Setetes air mata jatuh di pipinya, mencerminkan ketulusan hatinya. Keesokan harinya, saat bekerja di ladang yang rusak, Rama menemukan seekor burung kecil yang terluka, tergeletak di antara tanaman yang patah. Burung itu tampak kelelahan. Sayapnya penuh darah. Tanpa ragu, Rama mengangkat burung itu dan membawanya pulang. Ia membersihkan luka-lukanya dan merawatnya dengan dedaunan obat yang ia temukan di hutan. Kecil seperti ini, hidupnya juga berarti, gumam Rama, sambil memandang burung itu yang perlahan membuka matanya. Malamnya, Rama kembali berdoa. Kali ini ia merasa lebih berat. Beban yang ia tanggung bukan hanya lapar dan kesulitan, tetapi juga rasa tanggung jawab terhadap harapan seluruh desa. Suara angin yang berdesir di luar gubuknya seperti menggema di telinganya, seolah-olah alam ikut mendengarkan doanya. Dalam kesunyian malam itu, Rama bersujud lebih lama dari biasanya, menumpahkan segala keluh kesah dan harapan kepada Yang Maha Kuasa. Namun, di tengah malam yang sunyi, Rama terbangun oleh suara aneh dari luar gubuknya. Suara seperti desisan, halus namun terasa mendalam. Jantungnya berdegup kencang saat ia berdiri dan mengintip dari celah pintu. Dalam kegelapan, ia melihat sesuatu yang mengkilap, seperti sisik putih yang memantulkan cahaya bulan. Hatinya mulai bertanya-tanya, apakah ini sebuah pertanda? Atau justru ancaman? Tanpa ia sadari, doa-doanya yang tulus telah mulai menggerakkan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan desanya untuk selamanya. Bagian 2. Pertemuan tak terduga. Rama berdiri terpaku di balik pintu gubuknya. Suara desisan itu semakin mendekat, disertai bunyi dedaunan yang bergesekan. Dengan hati berdebar, ia mengambil lentera kecil yang tergantung di dinding dan melangkah keluar perlahan. Dalam kegelapan malam yang sunyi, matanya menangkap sosok besar yang berkilauan. Seekor ular putih, sebesar batang pohon, terbaring di tanah dengan tubuh yang tampak terluka.
Sisik-sisiknya yang indah bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Namun di beberapa bagian terlihat berdarah, seperti habis bergulat dengan sesuatu yang kejam. Rama terdiam sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Meski rasa takut menyergap, ia melihat kesakitan di mata ular itu. Makhluk ini juga ciptaan Tuhan, gumamnya dalam hati. Dengan hati-hati, ia mendekat, menyadari bahwa ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Sebaliknya, hewan besar itu hanya memandangnya dengan mata yang penuh harap, seolah memohon pertolongan. Luka di tubuhnya terlihat dalam, dan bagian ekornya terjepit oleh perangkap besi yang tampaknya ditinggalkan pemburu. Tanpa berpikir panjang, Rama berlutut di samping ular itu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka perangkap besi yang menjepit ekor ular. "Tahan sebentar, aku akan membebaskanmu," bisiknya lembut. Ular itu mendesis pelan, seperti memahami niat Rama. Setelah beberapa upaya, perangkap itu terbuka, dan Rama merobek sebagian kain dari bajunya untuk membalut luka ular tersebut. Ketika ia selesai, ular itu tetap diam, menatap Rama dengan cara yang tidak biasa. Mata itu seakan berbicara, mengucapkan terima kasih yang dalam. Setelah beberapa saat, ular putih itu perlahan bergerak, meninggalkan Rama tanpa suara. Tubuhnya yang besar melilit pepohonan, menyisakan jejak di tanah yang dipenuhi daun basah. Rama duduk termenung, napasnya masih tersengal. Ia tidak tahu mengapa ia begitu nekat menolong makhluk itu, tetapi hatinya merasa tenang. "Tuhan, jika ini adalah ujian atau tanda, aku menerima dengan ikhlas," ucapnya lirih, sebelum akhirnya kembali ke gubuknya. Malam itu, ia tak menyadari bahwa perbuatannya yang penuh ketulusan telah memulai perjalanan yang luar biasa, membawa doa-doanya lebih dekat kepada jawaban yang ia impikan. Bagian 3. Doa yang selalu sama. Keesokan harinya, Rama melanjutkan hidupnya seperti biasa, meskipun pertemuan malam itu terus membayangi pikirannya. Saat bekerja di ladang yang rusak, ia mencoba melupakan kejadian tersebut. Mungkin itu hanya kebetulan, pikirnya, meski hatinya berkata lain. Hasil panennya semakin menipis, dan ia mulai khawatir tidak akan mampu membantu tetangganya yang kelaparan. Namun, alih-alih memikirkan kesulitannya sendiri, Rama tetap membagikan apa yang tersisa dari lumbung kecilnya. Ketika seseorang bertanya, "Kenapa kau tidak menyimpan ini untuk dirimu sendiri, Rama?" Ia hanya tersenyum dan berkata, "Jika aku kenyang sementara yang lain lapar, apa gunanya rezeki ini?" Malamnya, Rama kembali berlutut di sudut gubuknya. Suara jangkrik di luar seperti menjadi saksi ketulusan doanya. "Ya Tuhan, aku tidak meminta apa-apa untuk diriku sendiri. Aku hanya memohon agar Engkau memberi jalan keluar bagi desa ini. Mereka terlalu lelah, terlalu lapar. Tunjukkan kami cahaya MU," ucapnya dengan suara bergetar. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia tidak peduli. Ia terus berdoa hingga tubuhnya lelah dan akhirnya tertidur di atas tikar usang. Namun, dalam lelapnya, Rama bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sebuah padang luas yang disinari cahaya keemasan. Di hadapannya muncul ular putih yang ia selamatkan. Ular itu kini tampak bersinar, tubuhnya lebih besar dan anggun. Dengan suara yang dalam namun lembut, ular putih berkata, "Rama, doamu yang tulus telah memanggilku. Aku adalah penjaga dari doa-doa yang terabaikan. Ketulusan hatimu telah membuka jalan bagiku untuk datang. Bersiaplah, karena harapanmu akan diuji. Ingat, keajaiban hanya akan hidup jika kau tetap menjaga kebaikan." Rama terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu begitu nyata, hingga ia hampir bisa merasakan sisik ular putih menyentuh tangannya. Ia merenung lama di bawah cahaya bulan yang masuk dari celah atap. "Apakah ini sebuah pertanda, Tuhan?" tanyanya dalam hati. Meski belum mengerti sepenuhnya, ia merasa ada sesuatu yang besar sedang menantinya. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Rama memutuskan untuk terus berdoa, percaya bahwa kebaikan hati dan ketulusan akan membawa jalan keluar bagi desanya yang kini terpuruk dalam penderitaan. Bagian 4. Keajaiban di tengah malam. Malam itu angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menyegarkan. Rama duduk di depan gubuknya, memandangi langit penuh bintang. Meski desanya masih dilanda kesulitan, hatinya terasa lebih tenang setelah mimpi tentang ular putih. Ia meyakini ada sesuatu yang sedang disiapkan oleh Tuhan, meski belum terlihat wujudnya. Ketika malam semakin larut,
ia kembali ke dalam gubuk untuk beristirahat. Namun, baru saja ia memejamkan mata, suara desisan lembut terdengar lagi dari luar. Dengan rasa penasaran, Rama bangkit dan membawa lentera kecilnya. Ketika ia membuka pintu, ia tertegun. Di depan gubuknya berdiri ular putih besar yang ia selamatkan, tetapi kali ini tubuhnya tampak lebih bercahaya, memancarkan aura yang menenangkan. Mata ular itu menatapnya dengan dalam, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Rama mendekat perlahan, lututnya bergetar, tetapi ia tidak merasakan ketakutan. "Mengapa kau kembali?" tanyanya pelan, meski ia tahu ular itu mungkin tak akan menjawab. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ular putih itu membuka mulutnya, dan suara yang lembut namun tegas keluar. "Rama, ketulusanmu telah memanggilku kembali. Aku datang untuk menjawab doamu." Suara itu membuat Rama membeku. Ia tak percaya makhluk itu bisa berbicara. Ular putih melanjutkan, "Aku adalah makhluk yang ditugaskan menjaga keseimbangan. Doamu yang tulus, bukan untuk dirimu sendiri, telah membuka jalan bagi kehendak ilahi. Sebutkan satu doa yang benar-benar kau inginkan, dan aku akan mengabulkannya." Mata Rama berkaca-kaca mendengar kata-kata ular putih itu. Namun, ia tidak meminta kekayaan, rumah megah, atau kehidupan yang mudah. Dengan suara yang mantap, ia berkata, "Aku hanya ingin desaku makmur. Aku ingin ladang kami kembali subur, sungai-sungai kembali mengalir, dan tak ada lagi anak-anak yang kelaparan." Ular putih menatap Rama dengan penuh penghargaan, lalu berkata, "Permintaanmu akan terkabul. Namun ingat, keajaiban ini hanya akan bertahan jika desamu tetap menjaga kebaikan dan keharmonisan. Jangan biarkan keserakahan merusaknya." Dengan desisan terakhir yang lembut, ular putih perlahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Rama dengan hati penuh harap dan tekad. Malam itu, ia merasa untuk pertama kalinya bahwa doanya benar-benar akan terjawab. Bagian 5, Perubahan di Desa. Keesokan paginya, Rama terbangun dengan perasaan yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih segar, dan burung-burung berkicau lebih ramai dari biasanya. Ia keluar dari gubuknya dan melihat ke arah ladang yang semalam tampak gersang dan rusak. Mata Rama membelalak. Tanaman-tanaman yang sebelumnya hampir mati kini tumbuh subur dengan dedaunan hijau segar. Bahkan, padi yang ia kira gagal panen telah menguning, siap dipanen. Ia berjalan tergesa, memastikan apa yang ia lihat bukanlah mimpi. Setiap langkahnya disambut dengan keajaiban, tanaman sayur yang layu telah kembali segar, dan sungai yang kering kini mengalir dengan air jernih. Rama segera berlari ke desa untuk memberitahu para penduduk. Ketika ia sampai, mereka sudah berkumpul di alun-alun, berbicara dengan nada takjub. "Apa yang terjadi, Rama?" tanya salah satu tetua desa. Rama tersenyum, tetapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. "Mungkin ini adalah jawaban atas doa kita semua," katanya dengan rendah hati. Para penduduk berhamburan ke ladang dan sungai, menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepala mereka sendiri. Anak-anak tertawa bahagia, bermain air di sungai yang kembali mengalir. Harapan yang sempat hilang kini kembali menyala di hati setiap orang. Namun, Rama menyimpan rahasia tentang ular putih itu dalam hatinya. Ia hanya mengatakan bahwa kebaikan dan ketulusan mereka telah membawa berkah. Para penduduk mulai bekerja keras memanfaatkan hasil ladang yang melimpah. Rama memimpin mereka untuk menyisihkan sebagian hasil panen sebagai persediaan di masa sulit, sesuatu yang sebelumnya tak pernah mereka lakukan. "Kita harus berbagi dan menjaga keberkahan ini," katanya kepada mereka. Para penduduk mengangguk, mengikuti nasihatnya dengan penuh semangat. Hari-hari berlalu, dan desa itu berubah menjadi tempat yang makmur. Ladang-ladang selalu penuh dengan tanaman yang sehat, dan sungai tidak pernah kering. Namun, meski keajaiban itu nyata, Rama selalu mengingatkan desanya untuk hidup sederhana dan tetap rendah hati. Ia tahu, sebagaimana ular putih telah berkata, keajaiban ini bukanlah milik mereka sepenuhnya. Itu adalah amanah yang harus dijaga, agar desa ini tetap berada dalam lindungan berkah yang tak ternilai. Tapi jauh di dalam hatinya, Rama bertanya-tanya, apakah ini adalah akhir dari perjalanan, atau ujian lain sedang menunggu? Bagian 6, Ujian Ketulusan. Waktu berlalu, dan kehidupan di desa Rama semakin makmur. Ladang-ladang menghasilkan panen berlimpah, dan sungai yang kembali mengalir membawa kesuburan ke seluruh wilayah.
Namun, dalam kelimpahan itu, perlahan mulai muncul tanda-tanda keserakahan. Beberapa penduduk mengambil lebih banyak hasil panen daripada yang mereka butuhkan, sementara yang lain mulai menjual hasil ladang mereka keluar desa dengan harga tinggi. "Ini rezeki kita, mengapa tidak kita nikmati?" kata salah seorang penduduk yang mulai hidup mewah. Rama melihat perubahan itu dengan hati yang berat. Ia mencoba mengingatkan mereka, mengulang pesan ular putih tentang pentingnya menjaga kebaikan dan harmoni. "Berkah ini adalah titipan, bukan milik kita sepenuhnya. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan semuanya," katanya. Namun, tidak semua penduduk mendengarkan. Beberapa menganggapnya terlalu khawatir, sementara yang lain mulai mengabaikan nasihatnya. "Kita bekerja keras untuk ini, Rama. Jangan terlalu mencampuri urusan kami," kata seorang pria dengan nada sinis. Perubahan itu mulai terasa. Ladang-ladang yang sebelumnya subur mendadak menunjukkan tanda-tanda layu. Air sungai yang jernih perlahan mulai surut. Beberapa penduduk mulai panik, menyadari bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Rama, yang terus berdoa setiap malam, merasa bahwa desa mereka sedang diuji. Ia mengumpulkan semua penduduk di alun-alun desa dan berbicara dengan suara penuh keyakinan. "Kita telah melupakan pelajaran tentang kebersamaan dan ketulusan. Kita harus bertobat dan mengembalikan desa ini ke jalan yang benar. Jika tidak, keajaiban ini akan hilang selamanya." Mendengar kata-kata Rama, banyak penduduk yang tergerak. Mereka mulai menyadari kesalahan mereka dan bersedia berubah. Malam itu, mereka berkumpul bersama di alun-alun, memanjatkan doa bersama dengan hati yang tulus. Rama memimpin mereka, mengingatkan kembali pentingnya berbagi dan menjaga harmoni. Dalam keheningan malam, angin lembut berembus membawa rasa damai. Di sudut hatinya, Rama berharap bahwa ular putih akan mendengar doa mereka dan memberikan kesempatan kedua bagi desanya. Namun, ia juga sadar bahwa semuanya bergantung pada apakah desanya benar-benar mampu menjaga ketulusan hati mereka. Bagian 7. Kembali ke ketulusan. Malam itu, di bawah langit berbintang, Rama dan seluruh penduduk desa berdoa bersama di alun-alun. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seperti menggambarkan kekhawatiran yang menyelimuti hati mereka. Ketika doa terakhir dipanjatkan, angin mendesir lembut, membawa aroma tanah basah yang samar. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada Rama, berharap pemuda itu memiliki jawaban atas semua yang sedang terjadi. Namun, Rama hanya menunduk, memejamkan mata, dan membiarkan air matanya jatuh. "Tuhan, kami memohon ampunan MU. Jika Engkau masih memberikan kesempatan, kami akan menjaga berkah ini dengan lebih baik," gumamnya dengan penuh harap. Di tengah keheningan, terdengar suara lembut, seperti desisan yang akrab. Para penduduk terkejut ketika melihat ular putih muncul dari kegelapan. Tubuhnya bersinar seperti bulan purnama. Dengan tenang, ular itu melingkar di tengah alun-alun. Semua orang mundur ketakutan, tetapi Rama berdiri tegar. Ia melangkah mendekat, lututnya bergetar, tetapi hatinya dipenuhi keberanian. Ular putih itu menatap Rama dengan mata yang penuh wibawa, lalu berkata, "Rama, kau dan desamu telah diingatkan. Keajaiban yang kuberikan adalah ujian, bukan hadiah tanpa syarat. Kini aku bertanya, apakah kalian benar-benar siap untuk menjaga berkah ini dengan ketulusan?" Rama menunduk dalam, lalu menjawab dengan suara mantap, "Ya, kami sadar telah lalai. Kami berjanji untuk menjaga kebaikan dan saling berbagi. Kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Ular putih memandang para penduduk yang kini menunduk dengan penuh penyesalan. "Ketulusan dan penyesalan kalian telah sampai kepadaku. Namun ingatlah, keajaiban ini akan hidup hanya jika kalian terus menjaga harmoni. Jika keserakahan kembali muncul, aku tidak akan kembali lagi." Setelah berkata demikian, tubuh ular putih bersinar semakin terang hingga membuat seluruh alun-alun bercahaya, lalu perlahan-lahan menghilang ke udara malam. Ketika cahaya itu meredup, penduduk desa menyadari sesuatu yang luar biasa. Tanaman yang sempat layu kini kembali segar, dan suara aliran air terdengar lagi dari sungai. Mereka saling memandang dengan mata penuh haru dan rasa syukur. Rama berdiri di tengah-tengah mereka, wajahnya tenang, tetapi hatinya penuh tekad. "Keajaiban ini bukan milik kita," katanya dengan suara yang mantap. "Ini adalah titipan yang harus kita jaga dengan kebaikan hati dan ketulusan."
Mulai hari itu, desa itu benar-benar berubah. Para penduduk hidup sederhana, saling membantu, dan berbagi. Mereka tahu, berkah itu hanya akan bertahan jika mereka menjaga janji yang telah mereka buat bersama ular putih. Bagian 8, penutup yang penuh makna. Hari-hari berlalu dengan damai di desa kecil itu. Ladang-ladang yang subur kembali menjadi sumber kehidupan. Sungai yang mengalir jernih membawa kesegaran bagi penduduknya, dan rasa kebersamaan tumbuh semakin erat. Namun, di hati Rama, ia tahu bahwa keajaiban ini lebih dari sekadar berkah materi. Itu adalah pengingat bahwa kebaikan, ketulusan, dan keharmonisan adalah kunci untuk mempertahankan apa yang telah diberikan. Ia sering berdiri di tepi ladang, memandangi hamparan padi yang menguning, merenungi perjalanan panjang yang telah ia lalui bersama desanya. Namun, suatu malam, Rama bermimpi lagi. Ia berada di padang luas yang sama seperti sebelumnya, dikelilingi oleh cahaya keemasan. Di sana, ular putih muncul sekali lagi. Tubuhnya bersinar dengan keanggunan yang tak tergambarkan. Ular itu berkata, "Rama, kau telah membuktikan bahwa manusia mampu belajar dari kesalahan mereka. Desa ini adalah cerminan hatimu yang tulus. Selama kau memimpin dengan kebaikan, berkah ini akan terus hidup." Suara ular itu semakin lembut sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan Rama dalam keheningan penuh rasa damai. Rama terbangun dengan senyum di wajahnya. Ia merasa yakin bahwa kehadiran ular putih bukan hanya sebuah keajaiban, tetapi juga pelajaran berharga tentang kehidupan. Esok harinya, ia mengumpulkan penduduk desa di alun-alun dan berbicara kepada mereka dengan hati yang penuh semangat. Ingatlah, berkah ini bukan hanya tentang ladang yang subur atau sungai yang jernih. Ini adalah tentang bagaimana kita menjaga hati kita tetap bersih dan tulus. Jika kita tetap hidup dalam kebersamaan dan saling membantu, maka kita tidak perlu lagi takut kehilangan segalanya. Desa itu terus berkembang menjadi tempat yang makmur dan penuh kedamaian. Penduduknya hidup dengan prinsip berbagi dan menjaga keseimbangan alam. Rama, yang kini dihormati sebagai pemimpin desa, tidak pernah melupakan malam-malamnya yang penuh doa dan tangis. Ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari doa yang tulus dan keajaiban yang lahir dari kebaikan hati. Di malam-malam yang sunyi, ia sering memandang langit, membayangkan ular putih yang suatu hari mungkin kembali, bukan untuk memberikan peringatan, tetapi untuk melihat bahwa ketulusan mereka tetap hidup dan tak tergoyahkan. Keajaiban sejati bukan pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang kita simpan di dalam hati, bisik Rama dalam doanya malam itu.